Pernahkah kamu merasa seolah-olah hidupmu berada di jalur yang salah, meski semuanya terlihat benar di permukaan? Intuisimu mungkin sudah berbisik, namun kamu mengabaikannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Wahai para jiwa terpilih, aku ingin berbagi sesuatu yang tulus dari hatiku untukmu saat ini. Ada saat-saat dalam hidupku ketika aku merasa yakin berada di jalur yang tepat, namun seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa ada kesalahan yang telah kuabaikan. Tidak selalu mudah untuk mengetahui bahwa kita sedang melangkah ke arah yang salah, tetapi lambat laun, kenyataan itu akan tampak lebih jelas. Kesadaran seperti ini seringkali menjadi titik balik, membawa kita pada perubahan besar yang bisa mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik. Aku percaya bahwa kamu menemukan video ini pada saat yang tepat. Mungkin saat ini, kamu sedang merasa ragu, atau ada sesuatu yang terasa kurang dalam perjalanan hidupmu. Jangan khawatir, aku juga pernah mengalami perasaan serupa. Dalam video ini, kita akan membahas tanda-tanda bahwa kamu mungkin sedang berada di jalur yang tidak sesuai, dan bagaimana kita bisa menemukan kembali jalan yang benar, yang lebih selaras dengan tujuan sejati yang kamu cari. Tidak selalu mudah untuk mengakui bahwa kita telah mengambil jalan yang salah, tetapi hidup memberi kita kesempatan tak terbatas untuk memperbaiki arah kita. Pada akhir video ini, kamu akan memiliki alat untuk mengenali ketika kamu menjauh dari jalanmu, dan cara membimbing diri kembali ke keseimbangan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kamu untuk menyukai video ini, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten berharga di masa mendatang. Selain itu, silakan tinggalkan komentar dengan angka 777. Sebagai tanda bahwa kamu siap untuk mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Angka ini memiliki makna khusus yang bisa memperkuat energi positif yang kita sampaikan. Jangan ragu untuk memutar ulang video ini, karena dengan melakukannya, kamu dapat menyerap pesan ini dengan lebih dalam dan kuat. Ingatlah, jika kamu merasa terhubung dengan pesan ini, berarti kamu adalah salah satu dari mereka yang terpilih untuk menerima wawasan ini. Sebaliknya, mereka yang tidak merasakan ikatan tersebut mungkin akan mencari alasan untuk berpaling sebelum inti pesan ini benar-benar tersampaikan dan dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Jika sudah siap, mari kita lanjutkan. Pesan pertama, mengabaikan intuisi. Jiwa yang terpilih seringkali mengalami tanda pertama yang paling halus ketika mereka mulai mengabaikan intuisinya. Intuisi, yang bisa dianggap sebagai kompas batin kita, memainkan peran penting dalam menuntun kita ke arah yang benar dan sejati. Namun, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan berbagai pengaruh eksternal, seperti pendapat orang lain, harapan masyarakat, atau bahkan ketakutan untuk menjelajahi hal-hal yang tidak dikenal, kita seringkali memilih untuk mengabaikan suara hati ini. Dalam situasi seperti ini, kita mungkin terjebak dalam rutinitas atau norma yang sebenarnya tidak mencerminkan keinginan terdalam kita. Hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian, mengarahkan kita menjauh dari jalan yang seharusnya kita tempuh. Saat kamu mulai meragukan keputusan yang diambil atau merasakan ketidaknyamanan dengan arah yang diambil, itulah saat intuisimu berbicara. Intuisi ini berfungsi sebagai sinyal, sebuah dorongan lembut dari jiwamu untuk kembali ke keseimbangan dan harmoni. Namun, jika kamu terus-menerus mengabaikannya, suara intuisi itu akan semakin lemah seiring waktu, hingga kamu mungkin tidak lagi mampu mendengarnya. Pada akhirnya, kamu bisa menemukan dirimu terjebak dalam jalur yang tidak mencerminkan siapa dirimu sebenarnya, hidup dalam ketidakpuasan dan kehilangan arah. Memperhatikan dan menghargai intuisi adalah langkah pertama untuk menemukan kembali diri kita yang sejati dan menjalani hidup yang lebih autentik. Percaya bahwa logika atau pengakuan dari luar yang akan membimbingmu, tapi jiwa terpilih, kekuatan sejati kamu ada dalam mempercayai pengetahuan batinmu. Jika kamu merasa ada perlawanan, ketidaknyamanan, atau keraguan yang muncul, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar berada di jalur yang selaras dengan tujuan hidupku? Lebih sering daripada tidak, intuisimu sudah mengetahui jawabannya. Mari kita eksplorasi
bagaimana mengabaikan intuisimu memengaruhi jalan hidupmu. Intuisi tidak selalu keras. Ia adalah bisikan lembut yang memberitahumu saat ada sesuatu yang terasa tidak benar. Dorongan halus ketika kamu akan membuat keputusan yang tidak selaras. Namun, seringkali kita menyingkirkannya karena lebih mudah mempercayai logika. Pikiran selalu menginginkan kepastian, fakta, dan pengakuan dari luar, sedangkan hati atau intuisi berbicara melalui perasaan dan isyarat yang halus. Mengabaikannya seperti berjalan dalam kegelapan dengan senter di tangan, tetapi menolak untuk menyalakannya. Kamu memiliki alat untuk membimbingmu, tetapi malah memilih mengandalkan jalan yang sudah familiar, walaupun jalan itu mungkin membawa ketidakpastian. Semakin sering kamu mengabaikan dorongan batin itu, semakin jauh kamu menyimpang dari jalurmu yang sebenarnya. Ini seperti mengambil serangkaian jalan memutar kecil yang akhirnya membuatmu benar-benar tersesat. Dan semakin lama kamu berada di jalan yang salah, semakin sulit untuk mengenali bahwa kamu tersesat. Ketidaknyamanan dan ketidaksesuaian mulai terasa normal. Itulah sebabnya banyak orang menghabiskan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, berjalan di jalur yang sebenarnya bukan untuk mereka. Mereka telah membungkam intuisi mereka begitu lama, sehingga lupa bagaimana rasanya berada dalam kesejajaran yang sejati. Namun, jiwa terpilih, bahkan jika kamu telah tersesat jauh dari jalanmu, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki arah. Itulah keindahan intuisi. Intuisi selalu ada, dengan sabar menunggu kamu kembali menyelaraskan diri. Tidak peduli seberapa jauh kamu telah menyimpang, seberapa banyak jalan yang salah telah kamu ambil, atau berapa lama kamu mengabaikan bisikannya, begitu kamu memutuskan untuk mendengarnya lagi, ia akan ada di sana, siap membimbingmu kembali ke arah yang benar. Mendengarkan intuisi membutuhkan latihan dan kesabaran. Ini mengharuskanmu untuk menenangkan kebisingan dunia luar dan mendengarkan isyarat-isyarat halus dari dunia batinmu. Ini mungkin melibatkan waktu untuk menyendiri, bermeditasi, menulis jurnal, atau sekadar beristirahat dari aliran informasi dan pendapat yang terus-menerus. Ini tentang menciptakan ruang bagi suara batin yang tenang untuk didengar. Kamu akan tahu bahwa kamu berada di jalan yang benar ketika segala sesuatu mulai mengalir dengan lebih lancar. Ini tidak berarti jalan itu akan bebas dari tantangan, tetapi kamu akan merasakan adanya kesejajaran dan kedamaian bahkan di tengah ketidakpastian. Intuisimu tidak akan pernah menyesatkanmu, jiwa terpilih. Mungkin ia akan membawamu ke wilayah yang tidak dikenal, tetapi itu hanya karena jiwamu memanggilmu untuk tumbuh, berkembang, dan melangkah ke dalam diri seutuhnya, seperti yang seharusnya. Jadi, jika kamu merasa gelisah, tidak yakin, atau seperti ada yang tidak beres, luangkan waktu sejenak untuk berhenti. Tanyakan pada dirimu, apakah aku mendengarkan intuisiku, atau aku mengabaikannya, karena takut kemana ia akan membawaku? Ingatlah, jiwa terpilih, intuisimu adalah sekutu terbesarmu. Intuisi itu tidak akan pernah menyesatkanmu. Saatnya untuk mempercayai dirimu sendiri, dan biarkan kompas, batinmu membimbingmu kembali ke jalan yang selalu ditakdirkan untukmu. Pesan kedua, terlalu banyak berkomitmen pada hal yang salah. Tanda yang jelas bahwa kamu mungkin sedang menuju arah yang salah, adalah ketika kamu terjebak dalam komitmen pada hal-hal yang sebenarnya tidak selaras dengan hati atau tujuan jiwamu. Mungkin kamu merasa selalu sibuk, terus-menerus melakukan berbagai aktivitas, dan berusaha mengikuti arus yang ada. Namun, di balik semua kesibukan itu, tidak ada satupun yang benar-benar memberi kepuasan atau rasa berarti. Terlalu banyak berkomitmen seringkali menjadi cara diri yang lama berusaha menahanmu dalam rutinitas dan pola yang mungkin terasa familiar, tetapi tidak lagi relevan dengan siapa dirimu saat ini. Ketika kamu mengabaikan panggilan hati dan terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai, kamu bisa merasa terjebak dalam siklus yang melelahkan dan tidak memuaskan. Masyarakat saat ini sering memuliakan kesibukan sebagai simbol produktivitas dan keberhasilan. Kita terpapar pada narasi yang mengatakan bahwa semakin banyak yang kita lakukan,
semakin kita dianggap berharga. Namun, bagi jiwa terpilih, nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kamu lakukan atau seberapa padat jadwalmu. Sebaliknya, nilai sejati berasal dari keselarasan dengan diri sendiri dan tujuan yang lebih tinggi. Ketika kamu mulai menyadari bahwa tidak semua komitmen itu membawa kebahagiaan atau kemajuan, inilah saatnya untuk mengevaluasi dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi mendukung perjalanan hidupmu. Dengan cara ini, kamu bisa membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti, yang sejalan dengan nilai dan aspirasi terdalammu. Ketika kamu mulai terlalu banyak berkomitmen pada hal-hal yang tidak terasa tepat, itu seringkali karena kamu sedang menghindari sesuatu. Mungkin kamu menghindari ketidaknyamanan untuk duduk dengan dirimu sendiri, diam sejenak, dan mendengarkan apa yang benar-benar diinginkan hatimu. Atau mungkin kamu mencoba memenuhi harapan orang lain, mengorbankan kebutuhan dan keinginanmu sendiri dalam prosesnya. Apapun alasannya, terlalu banyak berkomitmen adalah cara untuk mengalihkan perhatianmu dari pekerjaan mendalam yang perlu dilakukan. Ini seringkali menyebabkan kelelahan, frustrasi, dan perasaan hampa. Kamu menghabiskan energimu untuk hal-hal yang tidak memberi makan jiwamu, dan seiring waktu, hal itu membuatmu merasa terkuras. Kamu mungkin mulai merasa terputus, atau seperti hanya menjalani hidup tanpa tujuan. Ini adalah sinyal dari dalam bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa kamu menginvestasikan energi di area yang salah. Jadi, bagaimana kamu tahu jika kamu terlalu banyak berkomitmen pada hal-hal yang salah? Perhatikan bagaimana perasaanmu saat kamu mengatakan "ya" pada sesuatu. Apakah itu membuatmu bersemangat atau terasa seperti kewajiban lain? Apakah komitmenmu memberimu energi atau justru membuatmu merasa kelelahan? Perasaanmu adalah panduan yang kuat. Jika sesuatu tidak terasa selaras, itu adalah tanda bahwa kamu sedang menuju arah yang salah. Tidak apa-apa untuk mengatakan tidak. Jiwa yang terpilih sebenarnya mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak melayanimu adalah salah satu pilihan paling memberdayakan yang bisa kamu buat. Setiap kali kamu mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak selaras, kamu sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang benar-benar untukmu. Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu dengan melakukan lebih banyak atau melebihi batasmu. Nilaimu sudah ada di dalam dirimu. Kamu sudah cukup apa adanya. Penting untuk diingat bahwa tidak setiap kesempatan dimaksudkan untukmu. Hanya karena sesuatu datang ke dalam hidupmu bukan berarti kamu harus menerimanya. Kadang-kadang, hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah melepaskan apa yang tidak melayanimu. Lepaskan komitmen yang menguras energimu dan menjauhkanmu dari jalan yang sebenarnya. Terlalu banyak berkomitmen adalah bentuk sabotase diri, karena itu menghalangimu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kamu menyebar energimu terlalu tipis, dan akibatnya, kamu tidak pernah benar-benar mendedikasikan dirimu pada hal-hal yang dapat benar-benar meningkatkan dirimu. Ini seperti menanam benih di taman, tetapi tidak pernah menyiraminya, karena kamu terlalu sibuk menanam lebih banyak benih. Kamu akhirnya memiliki taman penuh dengan potensi, tetapi tidak ada yang benar-benar tumbuh, karena kamu tidak memberikan perhatian yang dibutuhkan untuk tumbuh. Jiwa terpilih, saatnya untuk menarik diri dari terlalu banyak berkomitmen dan fokus kembali pada apa yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Mulailah dengan melihat komitmenmu dan tanyakan pada dirimu, apakah ini membawa kegembiraan bagiku? Apakah ini membawaku lebih dekat pada tujuan hidupku? Jika jawabannya tidak, saatnya untuk melepaskannya. Kamu tidak berkewajiban untuk menanggung segalanya. Kamu diizinkan untuk menetapkan batas, mengatakan tidak, dan memprioritaskan kesejahteraanmu. Semakin banyak kamu melepaskan apa yang tidak melayanimu, semakin jelas jalanmu. Kamu akan mulai melihat di mana energimu benar-benar dibutuhkan, dan kamu akan mulai selaras dengan peluang yang sesuai dengan tujuan jiwamu. Dengan terlalu banyak berkomitmen, kamu menyebar energimu, tetapi dengan fokus pada apa yang benar-benar penting, kamu menjadi lebih kuat dan selaras dengan jalanmu yang sejati. Pesan ketiga, ketakutan untuk melepaskan.
Jiwa yang terpilih seringkali merasakan bahwa salah satu tanda paling jelas bahwa kamu mungkin sedang menuju arah yang salah adalah ketika rasa takut menghalangimu untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu. Ini adalah tantangan universal yang dihadapi banyak orang, terlalu erat memegang orang-orang, hal-hal, kebiasaan, atau situasi yang dulunya penting, tetapi sekarang justru menghalangi pertumbuhan dan perkembanganmu. Ketika kamu merasa terjebak dalam kenyamanan dari sesuatu yang sudah usang, kamu mungkin tidak menyadari bahwa kamu sedang menahan diri dari langkah-langkah ke depan yang seharusnya diambil. Rasa takut ini seringkali menyamar sebagai rasa aman, membuat kita enggan untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Melepaskan sesuatu yang telah menjadi bagian dari hidupmu bisa terasa sangat menyakitkan, seperti kehilangan sebagian dari dirimu sendiri, terutama ketika kamu telah mencurahkan hati dan jiwamu ke dalamnya. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika kamu tetap berpegang pada yang familiar karena rasa takut, kamu sebenarnya menolak aliran alami evolusi hidupmu. Ini menjaga kamu tetap terjebak dalam keadaan stagnasi yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Ego seringkali meyakinkanmu bahwa mempertahankan hal-hal yang sudah dikenal lebih aman daripada melangkah ke ketidakpastian. Padahal, ego tersebut seringkali tumbuh dari pengalaman yang familiar, bahkan ketika kenyataan tersebut telah menjadi stagnan atau beracun. Dengan mengatasi rasa takut ini dan berani melepaskan, kamu memberi diri kesempatan untuk berkembang dan menemukan potensi sejati yang selama ini terpendam. Kamu mungkin mendapati dirimu tetap bertahan pada hubungan yang sudah usang, pekerjaan yang tidak memuaskan, atau bahkan keyakinan lama yang membuatmu kecil, semua karena gagasan melepaskannya memunculkan rasa takut. Tetapi tanyakan pada dirimu, apakah kenyamanan bertahan di tempatmu saat ini sepadan dengan pengorbanan potensimu? Bayangkan dirimu berdiri di jembatan antara masa lalu dan masa depan. Kamu tidak bisa menyeberang ke sisi lain jika masih berpegang pada kedua ujung. Melangkah maju berarti melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan orang yang sedang kamu jadi. Ini berarti mempercayai bahwa meskipun kamu tidak bisa melihat apa yang ada di depan, hal itu akan jauh lebih selaras dengan dirimu yang lebih tinggi daripada apa yang kamu tinggalkan. Namun, rasa takut untuk melepaskan seringkali berasal dari pola pikir kelangkaan. Keyakinan bahwa jika kamu melepaskan apa yang kamu miliki sekarang, mungkin tidak ada apa-apa yang menunggumu di sisi lain. Ketakutan ini adalah ilusi, trik yang dimainkan pikiranmu untuk membuatmu tetap berada di zona nyaman yang sudah tak lagi memberi makan jiwamu. Tetapi, jiwa terpilih, alam semesta bekerja dalam siklus memberi dan menerima. Jika kamu menolak melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu menghalangi aliran kelimpahan. Kamu menciptakan kebuntuan energi, di mana tidak ada hal baru yang bisa masuk ke dalam hidupmu. Melepaskan bukan hanya tindakan penyerahan, itu adalah tindakan iman. Ini adalah mempercayai bahwa apa yang menantimu di sisi lain dari pelepasan jauh lebih besar daripada apa yang kamu pegang karena rasa takut. Alam semesta selalu siap menggantikan apa yang kamu lepaskan dengan sesuatu yang lebih selaras dengan perjalananmu, tetapi kamu harus terlebih dahulu membuat ruang untuk itu. Luangkan waktu sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang aku takut untuk melepaskan? Keterikatan atau keyakinan apa yang masih kupegang, bukan karena cinta, tetapi karena takut. Terkadang itu adalah ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kehilangan, atau bahkan ketakutan untuk melangkah ke dalam kekuatanmu sendiri. Kita sering takut bahwa melepaskan berarti kehilangan sebagian dari diri kita. Namun, jiwa terpilih, melepaskan tidak mengurangi dirimu, itu memperluasmu. Ketika kamu melepaskan apa yang tidak lagi selaras, kamu tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kamu membuka ruang untuk pertumbuhan, peluang, dan transformasi. Tidak apa-apa untuk meratapi hal-hal yang kamu lepaskan. Bagaimanapun, mereka adalah bagian dari perjalananmu. Tetapi jangan biarkan kesedihan itu menambatkanmu pada masa lalu. Berduka, akui peran yang dimainkan oleh hal-hal tersebut dalam hidupmu, dan kemudian, dengan cinta, lepaskanlah. Ingatlah,
Setiap akhir menandakan awal dari sesuatu yang baru. Satu pintu yang tertutup hanyalah sinyal bahwa pintu lain akan segera terbuka, pintu yang jauh lebih selaras dengan kebaikan tertinggimu. Melepaskan membutuhkan iman yang besar, bukan hanya iman pada alam semesta, tetapi iman pada dirimu sendiri. Ini tentang mempercayai bahwa kamu sudah cukup, bahwa kamu mampu, dan bahwa kamu layak mendapatkan segala sesuatu yang ditawarkan oleh alam semesta. Kamu mungkin tidak tahu persis apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ketahuilah bahwa alam semesta sedang membimbingmu, mengatur segalanya untuk kebaikanmu. Selama kamu bersedia melangkah maju dengan percaya diri, ada kebebasan dalam melepaskan. Ketika kamu melepaskan apa yang tidak lagi melayanimu, kamu membebaskan dirimu dari beban masa lalu. Kamu membebaskan dirimu dari harapan, kewajiban, dan ketakutan yang telah menahanmu. Saat kamu menjadi lebih ringan, kamu menciptakan ruang untuk berkat, berkat yang memang diperuntukkan bagimu. Hubungan, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan kebenaran siapa dirimu. Jiwa terpilih, inilah waktumu. Percayalah bahwa kamu sedang dibimbing menuju jalan tertinggimu dan bahwa melepaskan adalah bagian penting dari evolusimu. Lepaskan ketakutanmu, rangkul ketidakpastian, dan saksikan alam semesta mengisi ruang yang telah kamu ciptakan dengan hadiah yang jauh melampaui apa yang pernah kamu bayangkan. Semakin kamu melepaskan, semakin kamu selaras dengan aliran kehidupan, dan dalam keselarasan itu, keajaiban sejati terjadi. Pesan keempat, tujuan yang tidak selaras. Jiwa yang terpilih seringkali menemukan bahwa salah satu cara paling umum yang membuat seseorang berakhir di arah yang salah adalah dengan mengejar tujuan yang tidak selaras dengan tujuan sejati mereka. Dalam dunia yang penuh dengan harapan dan ekspektasi, sangat mudah untuk terjebak dalam upaya mengejar hal-hal yang tampak menggiurkan di permukaan, seperti status sosial, kekayaan, atau validasi dari orang lain. Meskipun semua ini mungkin terlihat menarik dan dapat memberikan kepuasan sementara, kenyataannya adalah bahwa tanpa keselarasan dengan tujuan jiwa yang lebih dalam, pencarian tersebut tidak akan pernah benar-benar memberikan kebahagiaan sejati. Hal ini menyebabkan banyak orang menghabiskan waktu dan energi mereka untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya tidak memenuhi kebutuhan batin mereka, sehingga mengarah pada rasa ketidakpuasan yang mendalam. Ketika kamu menemukan diri kamu bekerja keras, terus melangkah maju, dan mencapai kesuksesan berdasarkan standar masyarakat, mungkin akan terasa bahwa semua pencapaian itu tidak cukup memuaskan. Perasaan kosong yang muncul di dalam dirimu adalah tanda jelas bahwa tujuan yang kamu kejar tidak selaras dengan siapa dirimu yang sebenarnya. Ketika motivasi untuk mencapai tujuan didorong oleh faktor eksternal, seperti keinginan untuk mengesankan orang lain atau membuktikan diri, kamu akan berakhir mengejar hal-hal yang pada akhirnya tidak memberi kepuasan. Bahkan ketika kamu berhasil mencapai target-target tersebut, rasa pencapaian itu akan cepat sirna, meninggalkan rasa hampa yang mengingatkan bahwa perjalanan hidupmu haruslah lebih dari sekadar memenuhi ekspektasi orang lain. Untuk menemukan makna sejati, penting untuk berfokus pada tujuan yang resonan dengan nilai dan aspirasi terdalammu, yang akan membimbingmu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Penting untuk mengambil langkah mundur dan bertanya pada dirimu, mengapa aku mengejar tujuan ini? Apakah ini selaras dengan tujuan yang lebih tinggi? Jika jawabannya tidak, sudah saatnya untuk menyesuaikan kembali. Kamu tidak ada di sini untuk mengejar impian orang lain atau hidup sesuai dengan harapan masyarakat. Kamu ada di sini untuk mengikuti jalan unikmu sendiri, dan itu berarti menetapkan tujuan yang selaras dengan panggilan jiwamu. Ketika kamu mengejar tujuan yang selaras dengan dirimu yang sejati, perjalanan akan menjadi lebih memuaskan. Bahkan tantangan di sepanjang jalan tidak akan terasa begitu berat, karena kamu tahu bahwa kamu sedang bekerja menuju sesuatu yang benar-benar penting bagimu. Kamu akan merasakan tujuan dan makna dalam setiap hal yang kamu lakukan, dan disitulah letak kepuasan sejati. Jiwa terpilih, jangan takut untuk mengevaluasi kembali tujuan-tujuanmu dan mengubah fokus jika diperlukan.
Hanya karena kamu telah bekerja menuju sesuatu untuk waktu yang lama, bukan berarti kamu harus terus berjalan di jalur itu, jika itu tidak lagi terasa benar. Bersedialah untuk berputar arah, melepaskan tujuan yang tidak lagi melayanimu, dan merangkul yang baru, yang lebih selaras dengan dirimu yang sedang berkembang. Jalan sejati tidaklah lurus. Itu adalah perjalanan yang berliku dan berkembang, yang membutuhkan keterbukaan dan kemampuan beradaptasi. Dengan menetapkan tujuan yang selaras dengan tujuan jiwa, kamu memastikan bahwa setiap langkah yang kamu ambil membawa dirimu lebih dekat ke kehidupan yang benar-benar kamu takdirkan untuk hidup. Pesan kelima, mendengarkan suara eksternal. Jiwa yang terpilih seringkali terjebak dalam cara yang menyesatkan ketika mereka membiarkan suara-suara eksternal di sekitarnya membayangi bimbingan dalam diri mereka sendiri. Di era informasi yang melimpah ini, selalu ada seseorang yang memiliki pendapat tentang apa yang harus kamu lakukan, baik itu dari keluarga, teman, rekan kerja, atau masyarakat secara umum. Rasanya seperti terjebak dalam aliran kebisingan yang terus-menerus menarikmu ke berbagai arah, memberikan instruksi tentang bagaimana seharusnya hidupmu, apa yang harus dicapai, dan mana pilihan yang dianggap benar atau salah. Dalam keadaan seperti ini, mudah untuk merasa bingung dan kehilangan arah, karena terlalu banyak suara yang bersaing untuk mendapatkan perhatianmu, sehingga membuatmu sulit untuk mendengar suara hatimu sendiri. Meskipun wajar untuk menghargai pendapat orang-orang yang kamu pedulikan, penting untuk menyadari bahwa ada batas tipis antara menerima nasihat dan menyerahkan kekuatanmu pada pengaruh eksternal. Tantangan sebenarnya muncul ketika kamu mulai memprioritaskan apa yang diinginkan orang lain untukmu, dan mengabaikan apa yang benar-benar kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Ini bisa terlihat dalam banyak bentuk, seperti mengikuti jalur karir yang telah ditentukan oleh orang lain karena dianggap lebih aman atau dapat diterima oleh lingkunganmu. Atau mungkin kamu bertahan dalam suatu hubungan bukan karena itu memenuhi kebutuhan emosionalmu, tetapi karena harapan orang-orang di sekitarmu. Dalam kondisi seperti ini, kamu bisa kehilangan esensi diri dan potensi sejati yang seharusnya dapat kamu capai. Untuk menemukan jalan yang benar dan memuaskan, penting untuk mengalihkan fokus dari suara-suara eksternal dan mulai mendengarkan suara batinmu yang sejati, sehingga kamu bisa menjalani hidup yang lebih autentik dan bermakna. Ketika kamu membiarkan suara eksternal menentukan arahmu, kamu berisiko berjalan di jalan yang sebenarnya tidak selaras dengan keinginan, impian, dan tujuanmu sendiri. Namun, jiwa terpilih, inilah kebenarannya. Tidak ada yang tahu apa yang terbaik untukmu selain dirimu sendiri. Tidak ada orang lain yang sepenuhnya bisa memahami perjalanan batinmu, panggilan jiwamu, atau jalur unik yang telah dirancang alam semesta untukmu. Meskipun mencari persetujuan atau menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat bisa terasa nyaman, itu tidak akan pernah memberimu kepuasan mendalam di tingkat jiwa, yang hanya bisa datang dari hidup secara otentik. Hidup demi mendapatkan persetujuan orang lain, bahkan mereka yang kamu cintai, menciptakan keterputusan dari dirimu yang sejati. Kamu mungkin menjalani hidup tampak sukses atau bahagia di permukaan, tetapi merasa kosong di dalam. Keterputusan ini seringkali muncul sebagai kegelisahan, perasaan tidak tenang, atau perasaan bahwa ada yang hilang, tidak peduli seberapa banyak kesuksesan atau validasi eksternal yang kamu terima. Penting untuk menyadari kapan kamu membiarkan suara eksternal mengarahkanmu keluar jalur. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah aku membuat keputusan ini karena selaras dengan keinginan terdalamku, atau karena ini yang diharapkan orang lain dariku? Jika jawabannya adalah yang terakhir, maka saatnya untuk menilai kembali. Hanya karena sesuatu masuk akal bagi orang lain, bukan berarti itu yang tepat untukmu. Perjalananmu adalah milikmu sendiri. Dan meskipun orang lain bisa memberikan nasihat, mereka tidak bisa merasakan apa yang dirasakan jiwamu atau melihat visi yang ada dalam hatimu. Tidak ada yang salah dengan mencari nasihat dari sumber terpercaya, tetapi jiwa terpilih, suara dalam dirimu harus selalu menjadi otoritas terakhir. Inilah suara yang tahu keinginanmu yang sebenarnya, potensimu yang sejati, dan arah yang akan membawamu menuju jalur tertinggimu.
Semakin kuat koneksimu dengan suara dalam ini, semakin kecil kekuatan suara eksternal terhadapmu. Kamu akan mulai lebih mempercayai dirimu sendiri, berdiri teguh dalam pilihanmu, bahkan ketika pilihan itu bertentangan dengan apa yang orang lain anggap benar untukmu. Bahaya mengikuti suara eksternal adalah bahwa kamu bisa berakhir menjalani kehidupan yang sebenarnya bukan milikmu. Kamu mungkin mencapai tonggak tertentu atau mencapai tujuan spesifik, tetapi jika tonggak itu didasarkan pada visi orang lain untukmu, mereka tidak akan memberimu rasa kepuasan dan kebahagiaan mendalam yang datang dari hidup secara otentik. Kamu mungkin melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa, meskipun kamu telah melakukan segalanya dengan benar di mata orang lain, kamu telah kehilangan hal yang paling penting, dirimu sendiri. Jiwa terpilih, sekaranglah waktunya untuk mematikan kebisingan dan mendengarkan kebijaksanaan jiwamu sendiri. Mulailah dengan memperhatikan bagaimana perasaanmu saat membuat keputusan. Apakah itu membawa rasa damai dan kegembiraan, atau justru membuatmu merasa bimbang dan tidak nyaman? Percayalah bahwa perasaanmu adalah panduan yang kuat, membawamu menuju jalur yang ditakdirkan untukmu, bahkan jika itu berbeda dari apa yang diharapkan orang lain. Melepaskan kebutuhan akan persetujuan eksternal tidaklah mudah, tetapi itu sangat penting untuk pertumbuhanmu. Semakin kamu melepaskan harapan orang lain, semakin banyak kebebasan yang akan kamu temukan untuk hidup secara otentik dengan caramu sendiri. Ketika kamu menghormati suara dalam dirimu dan mengikuti jalan unikmu, kamu akan menemukan kepuasan, tujuan, dan kebahagiaan yang lebih dalam. Percayalah pada dirimu sendiri, jiwa terpilih. Jalan yang benar untukmu mungkin tidak terlihat seperti milik orang lain, tetapi itu karena jalan itu adalah milikmu. Ketika kamu menapaki jalan itu, kamu berjalan selaras dengan dirimu yang sejati, dengan alam semesta, dan dengan tujuan tertinggimu. Pesan ke-6. Keterputusan dari tujuan hidupmu. Jiwa yang terpilih seringkali mengalami salah satu tanda paling halus namun kuat, bahwa mereka mungkin sedang menuju arah yang salah, yaitu munculnya rasa keterputusan dari tujuan hidup mereka. Tujuan adalah kekuatan penggerak yang memberikan makna dan arti pada kehidupan kita. Ini adalah alasan yang membangkitkan semangatmu, yang membuatmu bangun setiap hari dengan energi dan keinginan untuk mengeksplorasi dunia. Ketika kamu kehilangan hubungan dengan tujuan tersebut, hidup bisa terasa hampa dan monoton. Meskipun kamu mungkin menjalani rutinitas harian dan memenuhi ekspektasi orang lain, jauh di dalam hati, kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang, dan ketidakpuasan ini bisa menimbulkan kebingungan serta keresahan yang berkepanjangan. Terkadang, keterputusan dari tujuanmu terjadi secara perlahan seiring berjalannya waktu. Mungkin kamu memulai perjalananmu di jalur yang terasa benar dan selaras dengan dirimu, tetapi seiring bertambahnya waktu, tekanan eksternal, gangguan, dan keraguan mulai menjauhkanmu dari inti dari apa yang seharusnya kamu lakukan. Dalam proses ini, kamu mungkin mulai mengejar hal-hal dengan alasan yang tidak tepat, seperti uang, validasi dari orang lain, atau kenyamanan sementara, sambil mengabaikan panggilan jiwamu yang lebih dalam. Ketika kamu terjebak dalam pencarian yang didorong oleh faktor-faktor eksternal ini, kamu semakin jauh dari tujuan sejati yang seharusnya membimbingmu. Menyadari pergeseran ini adalah langkah pertama untuk kembali menemukan jati dirimu dan membangkitkan kembali semangatmu untuk mengejar apa yang benar-benar berarti dalam hidupmu. Dengan berfokus pada tujuan yang selaras dengan nilai dan hasratmu, kamu dapat meraih kepuasan yang lebih mendalam dan hidup yang lebih autentik. Seiring waktu, ini menciptakan jarak antara hidup yang kamu jalani dan hidup yang seharusnya kamu jalani. Ketika kamu merasakan keterputusan ini, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Kamu mungkin merasakan kegelisahan yang terus-menerus, atau perasaan bahwa kamu tidak berada di tempat yang seharusnya. Mungkin kamu merasa kurang bahagia dalam aktivitas sehari-hari, meskipun semuanya tampak baik di permukaan. Perasaan ini adalah cara jiwamu memberitahu bahwa kamu telah menyimpang dari tujuanmu dan bahwa sudah waktunya untuk kembali selaras dengan apa yang benar-benar penting. Untuk terhubung kembali dengan tujuanmu, kamu harus mencari ketenangan.
Di dunia yang penuh dengan gangguan, kebisingan yang tak henti-hentinya, dan pengaruh eksternal, mudah untuk kehilangan kontak dengan dirimu sendiri. Tetapi jiwa terpilih, tujuanmu hidup di dalam dirimu, itu selalu ada di sana, menunggu untuk diingat. Luangkan waktu untuk menjauh dari kesibukan, harapan, dan tekanan, dan dengarkan hatimu. Apa yang benar-benar membawa kebahagiaan? Apa yang menyalakan api dalam jiwamu? Apa yang membuatmu merasa hidup? Ketika kamu terhubung kembali dengan tujuanmu, segalanya mulai berjalan dengan lebih baik. Kamu akan mendapati bahwa keputusan yang kamu buat, jalur yang kamu ambil, dan peluang yang datang akan mulai selaras dengan makna yang lebih dalam. Kamu akan merasakan kejelasan dan arah yang diperbarui, dan hidup akan mulai mengalir dengan lebih mudah dan selaras. Namun, jiwa terpilih, terhubung kembali dengan tujuanmu membutuhkan keberanian. Ini mungkin berarti melepaskan jalan, hubungan, atau komitmen yang tidak lagi melayanimu. Ini mungkin mengharuskanmu untuk mengambil langkah berani menuju yang tidak diketahui, dengan percaya bahwa alam semesta akan mendukungmu saat kamu menyelaraskan kembali dengan misi jiwamu. Percayalah bahwa proses penyambungan kembali ini adalah bagian dari perjalananmu. Ketahuilah bahwa setiap langkah yang kamu ambil menuju tujuanmu akan membawamu lebih dekat pada hidup yang benar-benar kamu tuju. Ketika kamu hidup selaras dengan tujuanmu, kamu menjadi magnet bagi kelimpahan, kebahagiaan, dan kepuasan. Kamu tidak lagi mengejar kesuksesan. Kesuksesan akan datang kepadamu dengan alami karena kamu hidup selaras dengan panggilan sejati jiwamu. Pesan ketujuh. Perlawanan terhadap perubahan. Jiwa yang terpilih seringkali mengalami salah satu tanda paling jelas bahwa mereka mungkin sedang menuju arah yang salah, yaitu perlawanan terhadap perubahan. Perubahan adalah aspek tak terhindarkan dari kehidupan, terutama ketika kamu berada di jalur pertumbuhan dan evolusi pribadi. Namun, seringkali, bagian dari dirimu yang lama berpegang teguh pada hal-hal yang sudah dikenal, bahkan ketika hal tersebut tidak lagi memberikan manfaat atau kebahagiaan. Rasa nyaman yang terbangun dari familiaritas ini bisa membuatmu enggan untuk melangkah ke arah baru, meskipun kamu menyadari bahwa hal itu mungkin diperlukan untuk perkembangan dirimu. Perlawanan terhadap perubahan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk yang jelas, seperti tetap berada di pekerjaan yang membuatmu merasa lelah dan tidak bersemangat, mempertahankan hubungan yang tidak lagi memberi nutrisi emosional, atau melanjutkan kebiasaan buruk yang membuatmu stagnan. Semua ini adalah cara alami bagi diri kita untuk mencari kenyamanan, terutama ketika masa depan terasa tidak pasti dan menakutkan. Pikiran kita cenderung lebih senang berada di zona nyaman, meskipun kenyataan bahwa zona tersebut mungkin sudah tidak nyaman lagi. Dalam menghadapi ketidakpastian, kita seringkali lebih memilih untuk tetap di tempat yang familiar, walaupun itu menyakitkan, daripada menghadapi risiko yang datang dengan perubahan. Namun, menyadari bahwa perlawanan ini adalah tanda bahwa kamu mungkin sedang menahan dirimu dari pertumbuhan adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut dan membuka jalan untuk transformasi yang lebih positif dalam hidupmu. Dengan menerima perubahan, kamu dapat menemukan potensi baru yang selama ini terpendam dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Namun, jiwa terpilih. Jalan yang dipilih bukanlah jalan stagnasi. Ini adalah jalan pertumbuhan, transformasi, dan evolusi yang terus-menerus. Kamu tidak bisa mencapai potensi tertinggimu jika kamu tidak mau melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Terkadang, alam semesta akan mengirimkan dorongan-dorongan lembut untuk membimbingmu menuju perubahan. Dorongan ini mungkin muncul dalam bentuk kegelisahan batin, ketidakpuasan, atau perasaan bahwa ada yang salah. Tetapi jika kamu mengabaikan dorongan ini, alam semesta memiliki cara untuk membuat panggilan untuk perubahan semakin keras. Kamu mungkin mengalami kegagalan, tantangan, atau peristiwa tak terduga yang memaksamu untuk mengevaluasi kembali jalanmu. Momen-momen ini, meskipun tidak nyaman, bukan dimaksudkan untuk menghukummu. Mereka dimaksudkan untuk menyelaraskanmu kembali. Jiwa terpilih, perubahan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Ini
adalah gerbang menuju tingkat pertumbuhan dan perluasan berikutnya. Setiap kali kamu melawan perubahan, kamu melawan aliran kehidupan itu sendiri. Namun, ketika kamu merangkul perubahan, kamu membuka dirimu pada peluang baru, pengalaman baru, dan tingkat kelimpahan yang baru. Kamu mengizinkan dirimu untuk berkembang menjadi versi dirimu yang benar-benar bersinar. Penting untuk dipahami bahwa perlawanan terhadap perubahan seringkali berasal dari ego yang ingin mempertahankan kendali dan prediktabilitas. Ego takut pada yang tidak diketahui karena tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Tetapi jiwamu tahu bahwa di ketidakpastian itulah keajaiban terjadi. Di ruang yang tidak diketahui itulah kamu tumbuh, berevolusi, dan mewujudkan impian terbesarmu. Untuk mengatasi perlawanan terhadap perubahan, kamu harus mempercayai proses kehidupan. Percayalah bahwa alam semesta memiliki rencana untukmu, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat gambaran lengkapnya. Percayalah bahwa setiap perubahan yang kamu hadapi membawamu menuju penyelarasan yang lebih besar dengan dirimu yang sejati. Jalan yang paling tidak melawan adalah jalan penyerahan. Menyerah pada aliran kehidupan, menyerah pada kebijaksanaan jiwamu, dan menyerah pada proses transformasi. Jiwa terpilih, kamu tidak ditakdirkan untuk tetap sama. Kamu ada di sini untuk berkembang, untuk memperluas diri, dan menjadi versi tertinggi dari dirimu sendiri. Sambut perubahan yang datang kepadamu, dan ketahuilah bahwa dengan setiap langkah, kamu semakin mendekat pada hidup yang selalu kamu tuju. Perjalanan yang kita lalui bersama hari ini adalah perjalanan yang kuat. Dari mengabaikan intuisimu hingga melawan perubahan, semua tanda ini adalah bisikan dari jiwamu, membimbingmu kembali ke jalur yang sejati. Mudah untuk tersesat di tengah kebisingan dunia, tetapi keindahan menjadi seorang terpilih adalah bahwa kamu tidak pernah terlalu jauh dari koreksi arah. Kamu selalu didukung, selalu dibimbing, dan selalu dicintai oleh alam semesta. Ingatlah, jiwa terpilih, bahwa setiap jalan memutar adalah kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menyelaraskan kembali. Jika kamu merasa tidak seimbang, tidak yakin, atau terputus, ketahuilah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah arah kapan saja. Kamu tidak terikat oleh masa lalu, kesalahan, atau langkah yang salah. Kamu selalu bebas untuk memilih lagi, mendengarkan intuisimu, melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat, dan merangkul perubahan yang akan mengangkatmu ke tingkat berikutnya dalam perjalananmu. Saat kamu melangkah maju dari sini, aku mendorongmu untuk meluangkan waktu yang cukup untuk merenungkan pesan-pesan yang disampaikan dalam video ini. Luangkan momen untuk putar ulang sebanyak yang kamu butuhkan agar kamu dapat sepenuhnya menyerap energi, panduan, dan kebijaksanaan yang terdapat di dalamnya. Setiap kali kamu mendengarkan kembali, kamu mungkin akan menemukan wawasan baru yang sebelumnya tidak kamu perhatikan. Tinggalkan komentar dengan angka 777 sebagai sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk kembali ke jalur yang sejati dan bersedia untuk menerima semua peluang yang menantimu. Jangan lupa juga untuk memberikan like, subscribe, dan membagikan video ini kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin juga perlu mendengar pesan ini, sehingga kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan menginspirasi. Ingatlah bahwa kamu adalah seorang terpilih, dan keberadaanmu di sini bukanlah kebetulan. Kamu ada untuk sebuah alasan yang lebih besar. Jalanmu dipandu secara ilahi, dan setiap langkah yang kamu ambil membawa makna dan tujuan. Percayalah pada proses yang sedang berlangsung, percayalah pada diri sendiri, dan percayalah bahwa segala sesuatu sedang berjalan untuk kebaikan tertinggimu. Dalam perjalanan ini, penting untuk diingat bahwa kamu tidak pernah sendirian. Alam semesta selalu bekerja untuk mendukungmu, menuntunmu melalui pengalaman-pengalaman yang mungkin tampak sulit, tetapi pada akhirnya akan membawamu menuju pertumbuhan dan transformasi yang lebih besar. Dengan keyakinan ini, kamu dapat melangkah dengan berani ke arah yang dituju, siap untuk menghadapi tantangan dan merangkul semua peluang yang akan datang.